Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AIK 7 akan menjelaskan tentang materi cara memahami dan mengimani adanya alam dan makhluk gaib. Di sini, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Al-Fasyah Basulatar, Muhammad Syafrial Yusuf, dan Wira Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan mengapa kita perlu mengimani dan mempelajari tentang alam gaib. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri utama dari orang yang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib. Kata akidah diambil dari kata dasar yaitu al-aqdu, yaitu ikatan. Akidah artinya adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedang pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Sedangkan ruhaniyah yaitu yang berkaitan dengan alam yang tidak nampak secara kasat mata, seperti adanya malaikat, jin, syaitan, dan roh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wira Puspitasari. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu urgensi keimanan dari akidah ruhaniyah. Alam gaib menyimpan rahasia tersendiri. Rahasia alam gaib ada yang Allah khususkan untuk dirinya semata dan tidak diberitakan kepada seorang pun dari hambanya. Sesuai Quran Surat Al-An'am ayat 59, hal ini sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW ketika ditanya malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat. Yang selanjutnya itu termasuk dari 5 perkara atau gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah semata. Kemudian Nabi membaca ayat yang dari surat Luqman tersebut, hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 50 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makhluk gaib yang pertama yaitu malaikat. Sifat-sifat dari malaikat yaitu memiliki 2 atau 3 sayap yang berdasarkan dari Quran Surat Fatir ayat 1, kecuali Jibril yang merupakan malaikat yang paling besar, memiliki 600 atau 700 sayap, sesuai dari Syahih dari Al-Bukhari. Yang selanjutnya yaitu suka berkumpul di majelis zikir atau ilmu sembari memohonkan ampun bagi yang ada di situ dan mengepak-ngepakkan sayap mereka sebagai tanda ridho. Merupakan tentara-tentara Allah yang tidak pernah bermaksiat atau membangkang atas perintah Allah kepada mereka dan senantiasa mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Selanjutnya mereka itu tidak menikah, tidak makan, tidak minum, dan tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar yang diharamkan. Malaikat juga menyukai tempat-tempat yang bersih. Next. Kita akan mendapatkan hikmah setelah beriman kepada malaikat, yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Hikmah tersebut yaitu meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah dan siapapun yang beriman kepada Allah, maka harus beriman kepada malaikat. Membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik, karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat oleh malaikat. Menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan bercela. Yang selanjutnya yaitu keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Syafrial Yusuf. Baik, terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan tugas daripada malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril yaitu tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, yaitu malaikat Mikail yang tugasnya membagi rizki dan mengatur cuaca. Yang ketiga, malaikat Israfil yaitu yang bertugasnya meniup sangkakala yang nanti di hari kiamat. Yang keempat, ada malaikat Israel yaitu tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar yang akan menanyai di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, tugasnya menanyai juga di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib,
yaitu tugasnya mencatat amal yang baik. Yang terakhir, malaikat atid, tugasnya mencatat amal yang buruk. Next. Makhluk gaib yang kedua adalah jin. Jin secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi dalam tanda kutip tersembunyi atau tidak terlihat. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit dan mendengarkan berita-berita dari Allah. Next. Implementasi keimanan kepada makhluk gaib. Setiap umat muslim beriman dengan adanya alam gaib dan semua peristiwanya yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Setiap muslim harus mengedepankan akan dalam permasalahan di pangkal kesehatan. Yang ketiga, setiap muslim wajib untuk memahami berita yang datang dari Allah dan Rasul terkait alam gaib dan peristiwanya dengan pemahaman Rasulullah, para sahabat, karena itu adalah jalan yang lurus dan tidak menyesatkan. Next. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir, iman kepada yang gaib ini adalah menjadi syarat utama dalam fundamental di Islam. Keimanan ini berarti percaya seyakin-yakinnya atau haku al-yakin bahwa entitas di luar dunia ini. Entitas ini adalah perumpamaan atau majas. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.